Kita harus biasakan on time. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita bisa melanjutkan kuliah Entrepreneur Project 3 pertemuan kedua. Baik, terakhir pertemuan saya beri tugas untuk mendefinisikan customer. Kita akan cek satu persatu. Kita mulai dari kelompok 1. Wah, ini luar biasa. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 calon customer. Oke, ini nanti kita coba untuk pilih satu saja dari semuanya ini. Apa kriterianya memilih? Kriterianya memilih adalah yang populasinya besar, yang punya daya beli, yang memiliki potensi tumbuh di masa depan, dan Anda atau kelompok Anda mengenalnya dengan baik. Sehingga nanti ketika mencari data, melakukan observasi, melakukan wawancara, itu mudah. Ya. Oke, kita baca satu persatu. Yang pertama, 1 PMI di Taiwan, khususnya memasarkan produk dan saling berbagi ilmu tentang menjalankan wirausaha. Ini siapa ini? Nabil nih kayaknya. Iya. Yang oranye, Pak. Ya, oranye. Iya, Pak. Saya, Pak. Apa alasanmu apa kok pakai itu, Nabil? Iya, Pak. Karena gini, Pak. Karena dari saya sendiri, Pak, ya. Untuk lebih ini, Pak. Agar kita belajar juga gitu loh, Pak. Sama PMI yang ada di Thailand gitu. Karena intinya gini, Pak, intinya saling berbagi ilmu lah, Pak, tentang bisnis gitu. Atau barangkali nanti dari saya mungkin saya memiliki produk, barangkali dari PMI Thailand memiliki intinya customer atau mungkin bisa saling saling tukar ini, Pak, produk itu tadi, penjualan gitu, Pak. Jadi misal dari PMI Thailand itu ingin menjualkan barangnya ke Indonesia, bisa kerjasama gitu, Pak. Intinya seperti itu. Oke. Kalau dari sisi populasi ini banyak. Dari sisi daya beli, oke. Dari sisi bisnis ke depan, itu juga oke. Yang jadi masalah sekarang, dari sisi kamu menjangkau mereka, apakah bisa? Dan apakah Anda mengenal dengan baik calon customer ini? PR-nya di situ, Pak. PR-nya di situ. Takut saya nanti kalau kamu milih ini, kalian memilih ini kelompok 1, ketika diminta wawancara dan observasi, nanti tidak bisa melakukan. Oke? Oke, Pak. Oke. Oke, kita lihat yang kedua. UKM daerah GKB. Nah, ini siapa ini? Yang usul ini, coba. UKM dari Ivana ini sepertinya ya, kalau dia dari warnanya. Ivana, ada Ivana open mic? Ivana? Ivana ada? Ivana, bisa open mic? Ivana masih tidur nih kayaknya. UMKM daerah GKB. Alasan saya memilih untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil dalam hal menjual dan mempromosikan produk. Alasan memiliki konteks ini karena UMKM punya peran penting dalam ekonomi Indonesia.
Oke, kalau bilang UKM jumlahnya banyak, ya. Punya daya beli, punya tumbuh di masa depan, ya. Apakah Anda mengenalnya dengan baik? Lah ini pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab kelompok 1? Apakah kalian punya akses ke UKM? Jadi bisa wawancara, bisa observasi? Kelompok 1, Ivana atau yang lain boleh jawab? Boleh bantu open mic? Yuk, yang kelompok 1, teman-teman, open mic, silahkan. Kira-kira kalau UMKM daerah GKB, kalian bisa akses nggak ke mereka? Kalian bisa observasi, kalian bisa wawancara nggak mereka? Yuk, silakan. Mungkin kalau cuma sampel 1-2 sepertinya bisa, Pak. Tapi emang jangkauannya kayaknya terlalu luas. Kalau 1-2 bisa. Di GKB itu banyak nggak UMKM? Lumayan banyak, Pak. Banyak. Kalau kalian melakukan observasi dan wawancara, bisa nggak kira-kira? Mungkin kesulitan di situ, Pak. Kesulitannya kenapa? Kan banyak orangnya. Kok kesulitan? Kenapa? Mungkin nanti jangkauannya jadi luas. Kemudian jawabannya numpuk macam-macam gitu. Kan nanti kita kalau sepakat kan kita dalam hal ini menjual dan mempromosikan produk dan tidak lepas dari konteks itu. Kalau memang bisa menjangkau, ini potensi yang bagus UMKM daerah GKB, ini boleh. Jadi saya geser yang kedua ya. Wanita karir Gresik atau dosen perempuan UMG. Oke, ini cukup spesifik. Relasi pemasaran luas, alasan karena relasi pemasaran luas. Ini bisa menjelaskan nih siapa ini? Yang menulis ini, Ijo ini siapa? Ijo Yosi. Yosi ya? Iya, Pak. Oke, Yosi, bisa dijelaskan Yosi? Oke, kalau menurut saya kenapa saya milih dosen perempuan UMG? Karena kan UMG sendiri fakultasnya banyak, prodinya banyak. Tentunya dosen perempuannya juga mestinya banyak. Biasanya kan dosen-dosen perempuan itu yang udah berkeluarga kayak gitu kan, Pak. Terus biasanya mereka keterbatasan waktu untuk menyediakan keterbatasan waktu. Kemudian Maksudnya tapi kan relasi pemasaran iya. Relasi pemasarannya bisa luas karena mereka pasti punya channel yang lain juga, jadi bisa membantu pemasaran juga. Oh gitu maksudnya, bisa membantu. Karena di samping mereka sebagai pembeli, juga bisa sebagai reseller, gitu maksudmu? Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Terus dalam hal apa ini kamu akan membantu mereka? Persediaan makanan saat ia kerja, maksudnya gimana? Ya, maksudnya menyediakan kayak semacam catering gitu, makanan untuk waktu dia kerja. Biasanya kan mereka keterbatasan waktu untuk biasanya menyediakan makanan buat keluarga dan semacamnya. Oke, berarti dalam hal menyediakan makanan 3 kali sehari gitu maksudnya. Saat dia kerja maksudnya gimana nih? Menyediakan makanan di rumah. Bisa gitu juga, mungkin bisa frozen food juga arahnya, Pak. Jangan ngomong solusi dulu. Permasalahan dalam hal apa dulu? Iya, saat dia kerja. Maksudnya saat dia kerja itu berarti cuma kalau dia kerjanya pagi berarti hanya makan siang. Mungkin gitu. Kurang lebih seperti itu. Menyediakan makanan di rumah gitu aja ya. Maksudnya gini mungkin ya. Oke. Kenapa kok memilih ini? Karena pada umumnya wanita karir memiliki keterbatasan waktu sehingga kesulitan menyediakan makanan untuk diri sendiri. Oke ini, oke. Ini boleh juga. Ini potensi
Ini banyak nggak kira-kira? Wanita karir. Banyak ya? Apakah mereka punya daya beli? Punya. Apakah tumbuh di masa depan? Yes. Apakah Anda mengenal dengan baik? Yosi, bisa akses ke sini untuk wawancara dan bisa observasi? Insya Allah, Pak. Oke, masuk ini ada 2. Yang ketiga, pelajar SMA. Dalam hal apa? Ingin mengajari pelajaran milenial dalam perekonomian negeri. Maksudnya apa ini? Yang hijau ini bisa menjelaskan. Maksudnya gimana? Khairon, ada nggak Khairon? Khairon? Nggak ada ya? Kita ke yang sebelahnya, remaja perempuan. Oke, itu potensial sekali. Karena mengapa saya memilih remaja perempuan? Karena menurut saya kalangan mereka biasanya yang paling lancar dalam menjalani pekerjaannya. Bisa dijelaskan ini? Siapa ini? Rama. Rama Iya, ada Pak. nggak Rama? Iya, Sa. Gimana maksudnya, Rama? Kenapa kok memilih remaja perempuan? Ya, ya biasanya saya melihat kalau dari kalangan mereka itu yang kayak gimana, yang menurut saya cocok aja, Pak, kalau menjalani usahanya, Pak. Maksudnya saya nggak ngerti. Apa karena jumlahnya banyak, atau karena mereka punya daya beli, mereka mudah dijangkau, atau apa? Alasannya apa? Kan kita belajar dari sini nih. Cari itu yang kayak gini customer itu, populasinya besar, punya daya beli, tumbuh di masa depan, dan mengenalnya dengan baik. Ini maksudnya gimana? Karena pasarnya bagus, remaja perempuan itu jumlahnya banyak. Apa kira-kira, Rama? Ya, ya karena ya pasarnya bagus aja, Pak. Oke, saya tulis pasarnya aja ya, jumlahnya pasarnya bagus ya. Iya, Pak. Pasar yang besar. Oke. Kemudian dalam hal apa? Menjual produk di waktu sore sampai malam hari. Ini maksudnya gimana? Membantu mereka jualan atau apa ini? Ini punya Iya, Pak. dalam hal apa dia punya masalah? Iya, karena ya membantunya untuk menjualnya di Surabaya, karena rata-rata penjual dari remaja perempuan ini lebih banyak menjual di waktu sore sama hari, Pak. Yang dijual apa yang dijual? Produk makanan, Pak, biasanya. Ini maksudnya remaja perempuan UKM gitu tak? UKM remaja perempuan maksudnya gitu. Iya, Pak. Oh, ini berarti pedagang ya, pedagang perempuan, pedagang remaja perempuan gitu maksudnya. Iya, Pak. Pedagang atau UKM ini ya. Oke. Oke, mulai besar dan yang tadi bahasa apa tadi apa? Mereka serius berjualan gitu ya. Maksudnya gitu. Iya, kayak gitu, Pak. Oke. Dan mereka serius berjualan. Oke. Dalam hal apa? Menjual produk di waktu sore sampai malam hari. Kenapa kok sore sampai malam hari? Karena kebanyakan dari mereka itu banyak yang sore, Pak. Kalau saya lihat di pagi sampai siang itu jarang gitu, Pak. Saya lihat seperti begitu. Oke. Jualan apa sih kira-kira mereka ini yang kamu lihat? Makanan dan cemilan biasanya. Oke. Yes. Alasannya kenapa kamu membantu dalam hal itu?
Cara mereka menjualnya dijamin pastinya intensif, namun sebagai dari kalangan ini butuh pelatihan dulu. Maksudnya gimana? Bisa dijelaskan? Kan gini Pak, perannya dari mereka itu ada yang sudah benar-benar ahli, tapi ada juga yang kayak apa ya, kayak coba-coba atau iseng-iseng gitu Pak, tapi kalau kalau menurut orang-orang yang lain itu kayak masih butuh pelatihan dulu Pak, biar menambah keterampilannya gitu Pak. Jadi ya, saya singkat gini ya, banyak yang belum bisa berjualan dengan baik, gitu maksudnya ya. Ya seperti begitu Pak. Oke. Kira-kira jumlahnya itu banyak nggak pedagang UKM remaja perempuan? Banyak nggak kira-kira? Banyak Pak. Punya potensi daya beli nggak ini, orang-orang ini? Kalau dibantu mereka pemasaran, punya nggak? Kalau kita nanti punya produk atau jasa yang membantu mereka jualan supaya lebih lancar, ada nggak, mampu nggak mereka membeli produk kita? Atau Insya jasa Allah kita? mampu Pak. Mampu. Ini kamu punya akses nggak ke mereka? Jadi kamu bisa melakukan observasi dan wawancara kepada mereka. Bisa nggak? Insya Allah bisa Pak. Oke, ini masuk juga. Yang ketiga, mahasiswa UMG pecinta kuliner. Ini siapa ini? Kuning. Imam ini ya? Imam, Iya, bisa Pak. open mic, Imam? Imam, bisa open mic? Iya, Pak. Mahasiswa UMG pecinta kuliner. Kenapa milih dia? Banyaknya beraneka makanan baru kekinian. Bisa diceritakan, Imam? Kenapa kok kamu mau milih mahasiswa UMG pecinta kuliner? Ya, karena banyak Pak mahasiswa yang mencintai makan kun, dan juga di daerah Tasik ini juga banyak makanan yang kekinian Pak, sama bahkan makanan yang aneh-aneh gitu Pak. Oke, karena jumlahnya banyak, itu maksudmu ya? Karena jumlahnya banyak gitu ya? Ya, Banyak mahasiswa yang... Oke, dalam hal apa kamu membantu? Dalam hal menyediakan makanan yang baru. Oke, mengapa? Karena menghasilkan cuan. Oke, baik. Terus ini ada lagi usaha rumahan di daerah Cermai. Ini maksudnya apa ini? UKM gitu dah. Ini siapa ini? Yunita. Iya, Yunita ini ya. Yunita bisa open mic? Yunita? Oke, nggak ada. Usaha rumahan UKM mungkin ini maksudnya. Kurangnya pengetahuan bisnis. Membantu mengembangkan usahanya. Kurangnya jasa pelatihan bisnis di daerah Cermai. Oke, ini tidak boleh mengarah ke solusi. Membantu mengembangkan usaha. Kenapa alasannya? Karena banyak yang belum mampu berwirausaha. Nah, ini boleh kayak gini. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang potensi. Silakan sekarang didiskusikan mana yang mau dipilih. Ini oke semua. Silakan kira-kira yang mana? Kelompok 1, silakan berdiskusi. Kelompok 1, open mic. Ini yang mau dipilih yang mana? Kelompok 1.
Ada ini yang dipilih yang potensi pasarnya paling besar, yang memiliki daya beli paling besar, yang ke depan ini bisnisnya insya Allah harus bertumbuh. Yang keempat, kita mudah wawancara dan observasi kepada mereka. Yuk, kira-kira dari UMKM Gresik, wanita karir di Gresik, pelajar SMA, pedagang UKM, mahasiswa UMG pecinta kuliner, atau usaha rumahan di daerah Cermai. Yuk, silakan. Open mic. Siapa yang mau berpendapat? Yuk, teman-teman, ada suara, bisa dengar suara saya? Ya, Pak. Ayo, silakan. Silakan yang mau berpendapat. Ini penting kita menentukan customer, karena apa? Akan berpengaruh pada proses selanjutnya. Kalau ternyata kok tidak bisa, jumlahnya cuma kecil, nah itu bermasalah nanti ke depan. Sudah capek-capek kita membuat produk, membuat jasa, ternyata pasarnya cuma kecil. Padahal dengan effort yang sama, kalau pasarnya besar, kita lebih mudah untuk menjual barang kita. Atau mereka tidak punya daya beli. Kita kasih solusi, ini solusinya bagus, memecahkan masalahmu, memecahkan. Kamu mau beli? Enggak. Kenapa? Saya enggak punya uang. Wah, itu masalah. Yuk, kira-kira yang mana? Teman-teman? Ada yang mau open mic? Yosi, silakan Yosi. Masih mau diskusi di grup dulu, Pak. Oh, mau diskusi di grup. Oke. Oke, diskusi dulu ya. Saya akan masuk ke kelompok 2 kalau gitu. Silakan ya. Saya ke kelompok 2. Diskusi di grup apa mau di itu? Di apa? Di breakout room. Di grup WA aja, Pak. Oke, silakan di grup WA. Saya masuk ke kelompok 2. Ada lagi PMI Taiwan. Nah, PMI Taiwan ini siapa ini? Hitam ini siapa loh? Hitam nggak ada. Ini hanya contoh saja mungkin ya. Yang kedua, mahasiswa semester 7. Jumlahnya masih banyak. Pembelajaran pembuatan skripsi. Untuk membantu proses pembuatan skripsi demi kelulusan mereka. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan ini? Safa, Itu punya Safa. saya, Pak. Safa, gimana? Jelasin Safa. Ini bagus ini. Silakan Safa. Punyanya kelompok 2, Pak Rizky. Oh, Rizky, silakan Rizky. Iya, Pak, itu kenapa saya mahasiswa semester 7? Soalnya kan mahasiswa semester 7 kan banyak kan, Pak. Terus peminatnya juga banyak. Tapi dalam pembuatan skripsi kan masih sebagian lah bisa, ada yang enggak, ada yang kerepotan, ada yang... Oke. Ini pasarnya banyak nggak ini kira-kira? Mahasiswa semester 7 ini. Banyak nggak kira-kira mahasiswa semester 7? Punya daya beli nggak ini kira-kira? Yuk, silakan dijawab, Safa. Safa. Menurutmu ini punya daya beli nggak ini untuk diselesaikan permasalahannya, Safa? Maaf, Pak, mungkin Rizky sinyalnya hilang, Pak. Oh, Rizky sinyalnya. Oke. Tadi di HP saya nggak ada sinyal. Oke. Kan- Gimana? Bisa diulangi, Pak? Ini kira-kira pasarnya banyak nggak ini orangnya ini, mahasiswa semester 7, dan punya potensi daya beli nggak? Banyak sih, Pak. Menurut saya. Punya daya beli nggak mereka? Punya. Kamu bisa akses ke mereka nggak ini? Wawancara sama observasi. Insya Allah bisa, Pak. Oke, masuk. Mahasiswa semester 7 bisa. SMP kelas 9, jumlah peminatnya banyak. Pembelajaran UN. Untuk membantu proses pembelajaran UN demi meraih SMA favorit. Nah,
Ini oke, bisa dipakai juga. Terus kemudian siswa SD di desa. Saya memilih karena 85% SD membutuhkan bimbingan di luar sekolah dalam hal membantu memberikan materi tambahan di luar jam sekolah. Oke, konteksnya agar siswa SD mempunyai ilmu yang cukup, mendapatkan nilai yang bagus. Ya oke, boleh. Kemudian teman SMA, jumlah peminat masih sedikit, membantu mengembangkan dan menjual token listrik. Ini apa maksudnya ini? Saya nggak paham. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Anita ya? Bukan, Pak. Punyanya Riki, Pak. Saya, Pak. Silakan jelaskan ini bagaimana maksudnya. Itu, Pak. Seperti kan sekarang itu apa? Serba online gitu, Pak. Yang ada di rumah itu token listrik bisa beli di situ, Pak. Di teman saya ini. Dan bisa top up Shopee Pay, OVO, apa tabungan online gitu, Pak. Oke, itu sudah solusi itu namanya. Itu sudah solusi kamu. Jangan solusi, permasalahan dulu. Siapa yang ingin kamu bantu? Teman SMA, oh, berarti cuma satu dong orangnya berarti. Ini nggak ada apa? Pasarnya kecil kalau dibandingkan dengan SMP kelas 9. Kan banyak ini. Paham maksudnya? Sama Riki tadi ya? Iya, Pak. Berarti kan cuma satu orang nih kalau teman SMA ya? Iya, Benar Pak. nggak? Oke, nggak usah gitu ya. Kamu cari yang banyak. Jadi yang Baik. potensi adalah siswa SD di desa, SMP kelas 9 sama mahasiswa semester 7. Silakan. Mana ini yang mau dipilih? Kelompok 2. Kita Mau diskusi di grup ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Saya masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 ada 2. Nah, ini. Oh, ada lagi. 3 nih. Yang pertama, remaja di Gresik yang menyukai aksesoris tangan. Alasan apa? Karena remaja di Gresik cenderung memperhatikan fashion dan apa yang mereka kenakan. Oke, dalam hal apa? Menambah atau melengkapi keindahan pakaian mereka yang cantik-cantik. Dalam hal menambah atau melengkapi keindahan pakaian mereka. Ini gimana maksudnya? Ada yang bisa jelaskan? Ini siapa? Irin. Ya, Pak. Irin. Silakan jelaskan gimana maksudnya. Yang mana, Pak? Mulai dari atas, siapa yang ingin kamu bantu? Remaja perempuan di Gresik yang menyukai aksesoris gitu, Pak. Kok ada tangan ini apa maksudnya? Aksesoris tangan kayak gelang, cincin gitu, Pak. Oke. Yang menyukai aksesoris apa aksesoris tangan? Karena beda ini nanti luas pasarnya. Menyukai aksesoris tangan. Oke, spesifik. Baik. Kenapa kok kamu memilih dia? Karena kan zaman sekarang remaja itu cenderung memperhatikan penampilan mereka, terus apalagi kalau perempuan gitu, Pak ya. Pasti kayak melihat hal-hal yang indah gitu, pasti pengen beli gitu. Banyak nggak yang kayak gini? Iya, Pak. Teman-temanku sih banyak untuk di sekitarku. Kalau di luar sekitarmu, kira-kira banyak nggak? Iya, Pak. Perkiraan saya banyak. Oke. Banyak remaja yang menyukai fashion. Ini ya, tanpa gini ya. Iya, Pak. Dalam hal apa? Dalam hal apa ini? Kamu akan membantu mereka? Dalam hal menambah kecantikan diri gitu, Pak. Kayak kepuasan dari
biasanya kan ada kayak anak-anak yang emang suka sama gelang gitu, Pak. Jadi kalau misalnya di tangan mereka nggak ada gelang atau aksesoris itu tuh nggak enak gitu, Pak. Jadi saya mau membantu mereka kayak untuk menyediakan apa kelengkapan dari aksesoris tangan tadi, tapi yang imut-imut gitu, Pak. Solusinya itu khusus tangan atau ini melengkapi keindahan pakaian. Ini beda karena beda. Kalau melengkapi keindahan pakaian itu bisa di tangan, bisa di bros, bisa di sini, bisa macam-macam. Lebih luas lagi kalau yang ini. Iya tangan, Pak, tangan aja. Menambah atau melengkapi keindahan apa ini? Keindahan tangan berarti ya? Gitu. Apa ya, Pak ya? Gitu, Keindahan. Iya, Pak, tangan. Itu aja ya, biar fokus. Iya, Pak. Ini ya, menambah atau melengkapi keindahan tangan. Menambah aja, menambah keindahan. Menambah keindahan. Apa menunjang fashion. Gitu ya. Alasan Iya, Pak. memilih kenapa? Karena saya menyukai untuk membuat aksesoris seperti cincin. Oh, ini sudah menjurus ke solusi ini. Jangan menjurus ke solusi. Nanti kamu ujung-ujungnya bikin cincin ini nanti. Harus dimulai dari permasalahan. Memang ada masalah mereka mendapatkan apa untuk memperkeindah tangan tadi itu. Ini tidak boleh karena ini sudah masuk ke solusi. Alasan yang lain apa? Mengapa kok yang tangan? Jarang adanya toko aksesoris tangan gitu, Pak, di sini, di sekitar Gresik ini. Jarang ada toko yang jarang ada yang menyediakan aksesoris atau aksesoris tangan masih sedikit di Gresik, gitu ya? Iya, Pak. Oke, ini boleh. Ini pasarnya banyak nggak sini? Remaja Banyak, Gresik Pak. yang punya aksesoris ini banyak ya. Punya daya beli nggak mereka? Punya daya beli nggak mereka? Punya, Pak. Oke. Oke. Saya akan masuk yang kedua, anak SMA kelas 12, kurangnya tempat belajar di luar sekolah bagi anak SMA kelas 12. Dalam hal membantu pembelajaran agar lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke. Tidak ada les bagi oke. Ini bisa dipakai dua-duanya. Ini ada lagi satu ini apa nih? Remaja yang sukses punya sound system. Nah, ini sudah ada solusi nih. Ya, Siapa ini? saya Pak. Alvan. Ya, Ini pasarnya siapa ini, Alvan? apa Pak? Hah? Itu milik saya sendiri Pak. Lah ya pasarnya siapa? Kamu mau membantu siapa? Membantu orang tua. Maksudku target marketnya itu siapa? Kalau tadi kan Marketingnya Pak. ini loh, contohnya yang sebelahmu ini, saya ingin membantu anak SMA kelas 2. Dia punya masalah apa? Masalahnya adalah membantu pembelajaran agar mereka lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke, Pak. Nah, kamu ini mau membantu siapa? Membantu. Misalkan nih, target marketmu adalah masyarakat desa, misalkan. Ya, masyarakat desa. Ya, Pak. Oke, contoh masyarakat desa. Masyarakat desa. Oke,
Kenapa kok kamu memilih masyarakat desa, Alvan? Alvan, Dalam kenapa kok kamu memilih masyarakat desa untuk dibantu? karena ingin Ya, membantu pengembangan ekonomi masyarakat. ekonomian masyarakat. Oke. Dalam hal apa kamu membantu masyarakat desa? Dalam hal apa? Dalam hal apa ya? Dalam hal Dalam hal apa? Kamu membantu dalam hal apa? Dalam hal Dalam hal- pertanian, perdagangan, dalam hal pertanian, Pak. pertanian. Oke. Ya, Pertanian. Mengapa kok kamu memilih pertanian? karena semua penduduk di desa kami itu banyak pertanian, Pak. Oke. Semua penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Ini ya. Iya, Pak. Ini kira-kira banyak nggak masyarakat desa ini? Banyak, Pak. Mereka punya daya beli nggak kalau mereka Punya. ini pertanian dalam hal apa? Pertanian ini luas nih, mulai dari pupuk. Yang Iya, mereka Pak. jadi masalah apa? Mereka punya masalah apa di pertanian ini? Masalah kalau kan giveaway segini kan belum ada hujannya, Pak. Itu yang masalahnya. Menanamnya gimana kalau nggak ada hujan nggak bisa ditanam. Itu. Apa kekurangan air gitu ya? Ya, kekurangan air. Air untuk bisa memulai tanam. Gini ya. Iya, Pak. Iya. Ini mereka punya daya beli nggak kalau seandainya kamu punya solusi ini? Solusi kekurangan Yang air. mana, Pak? Kira-kira Ada daya beli. ada daya beli. Oke. Ada. Kamu punya akses nggak ke mereka untuk melakukan observasi, pengamatan, dan wawancara? Bisa ada, Pak. Oke, ini bisa dipakai. 3, silakan. Kelompok berapa tadi? Kelompok 2 atau kelompok 3 nih tadi? Kelompok 3. Ya. Silakan, mau dipakai yang mana? Mau diskusi internal, apa mau dibahas di sini? Di Kelompok WA 3. aja, Pak. Di WA Oke, saja, di Pak. WA, silakan. Baik, saya kembali ke kelompok 1. Sudah dipilih? Mana yang mau dipilih? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah dipilih? Kelompok 1 Ya, Pak. bisa open mic. Oke, yang dipilih mana kelompok 1? Ayo. Yang mana yang dipilih? Bentar, Pak. Diskusi dulu, nggak apa-apa, dah, Pak. Jangan lama-lama, saya kasih 5 menit lagi ya. Oh iya, iya. Oke, kelompok 2. Sudah ada yang dipilih? Kelompok 2? Ini Pak, ada referensi lanjutan itu. Apa? Punyanya Hilman. Yang mana? Yang mana? Oranye. Warna oranye. Anak SMA kelas 12, Pak. Oke.
Oke, kita lihat. Yang akan dibantu kelompok 3, kelompok 2, anak SMA kelas 12. Alasan memilihnya karena jumlah peminatnya banyak. Dalam hal apa? Dalam hal mau menghadapi ujian UIN. Pola, oke. Alasan yang dipilih membantu memberikan buku soal, membantu memberikan. Nah, ini sudah solusi, ini tidak boleh kalau solusi. Kenapa kok kamu mengambil mau menghadapi ujian UIN? Ini tidak boleh, ini solusi, ini sudah solusi. Alasannya yang lain apa? Misalkan banyak anak SMA yang belum punya persiapan. Ya? Bisa dengar suara saya, teman-teman? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, kalau yang tadi sudah menjurus ke solusi, itu tidak boleh. Oke. Ini boleh nih, kayak gini. Oke. Kelompok 3. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 sudah dipilih? Kelompok 3? Kelompok 3 bisa dengar saya? Belum, Pak. Sudah? Sudah dipilih kelompok 3? Mana jadinya yang dipilih? Yuk. Kelompok 1 sudah dipilih kelompok 1? Sudah, Pak. Yang mana? Untuk kelompok 1 pakai yang punyanya ini, Pak, punya imam, Pak. Yang mana? Mahasiswa UMG, Pak, pencinta kuliner itu, Pak. Itu punya imam. Mahasiswa UMG pecinta kuliner. Ya, Oke. kita pakai itu aja, Pak. Kelompok 1. Nah. Pak Beni, Ya. maaf Pak, kelompok 3 belum bisa ambil keputusan soalnya kelompok saya kan sama anak sore, jadi kerja masih belum direspon, Pak. Oke. Baik. Karena menghasilkan cuan, ya, coba dicari lagi apa alasannya. Menghasilkan cuan, semuanya menghasilkan cuan. Ini kenapa ini? Kok sulit ini? Terus banyak.
Kenapa kok sulit ini? Pak, apa ini? Ya, Berarti untuk setelah melakukan ini, Pak ya, terus langkah selanjutnya itu melakukan melakukan ini, Pak. Apa presentasi kita, Pak, ke customer belum. itu. Tenang. Nanti saya ajari. Saya Iya, Pak. kerjakan ini dulu biar clear ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini kok mencolot ini kenapa ini? Mahasiswa. Kuliner. Tuh, nggak bisa di-select ini kenapa ini? PP1 ini yuk. Bentar, saya buka lagi. Oke. Tadi yang kedua apa? Alasan memilih karena apa? Karena jumlahnya banyak. Oke, kemudian apa ini? Dalam hal menyediakan makanan baru. Ini memang mereka Oke. Apa? Terus alasannya apa ini? Jangan karena menghasilkan cuan. Semuanya menghasilkan cuan. Kayaknya kurang pas deh, Pak. Untuk alasannya, Pak. Alasannya Kenapa? kurang pas. Iya, ayo ganti apa? Karena Bentar, Pak. ini juga perlu dipikirkan loh ya. Kalau kalian ngambil pasar yang kayak gini, artinya kalau kalian bisa menemukan produk, itu paling ya cuma sebentar, setelah itu berubah lagi. Kalau kalian ngambil orang yang suka pecinta kuliner yang sering berubah-berubah, penting nggak itu kamu ambil? Jangan-jangan nanti kamu sebulan lo waris, bulan kedua mereka sudah bosen. Dalam hal, mengapa kok memilih? Dalam hal menyediakan makanan yang baru. Makanan yang baru itu maksudnya apa? Makanan kekinian, gitu dah. Makanan karena pasar, karena kebutuhan makanan baru sangat besar. Gitu dah. Ini, teman-teman. Ini sepakat ini sudah? Yuk, suaranya kelompok 1. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Gimana? Seperti ini? Atau mau dirubah lagi? Yuk, pendapatnya? Oke, sepakat ya? Aku nggak ada suaranya nih. Saya juga tak pikir saya Iya, Pak. sendirian Sepakat, ini. Pak. Sepakat ya? Baik, saya lanjutkan. Sekarang setelah kita punya customer dan hal yang akan diselesaikan, langkah selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya observasi.
Oke, bentar. Ini nanti kalian baca ya. Ini yang sudah melihat video di Spada ini siapa ini? Apakah sudah melihat semua? Atau belum semua? Yuk, siapa yang sudah melihat video di Spada? Ini teman-teman kok nggak ada suaranya, ini gimana nih? Iya, Pak. Nabil sudah melihat video di Spada ini? Masih belum, Pak, masih belum. Imam? Yuk, siapa yang sudah melihat video di Spada? Ya, saya lihatkan di sini ya. Nah, oke. Ini kalau kalian lihat videonya, itu di sini ada materinya. Materi apa yang harus dilakukan untuk menentukan customer dan hal yang akan diselesaikan. Jadi di pertemuan pertama kita sepakat. Jadi ada teori, ada praktek. Teori saya tidak akan mengajarkan. Kenapa? Karena saya sudah memberikan video. Di video ini kalian bisa belajar teorinya. Saya akan fokus ke prakteknya. Ya, prakteknya dengan cara apa? Tadi saya masuk ke Miro, saya bantu satu persatu. Seperti tadi pertanyaan Nabil, Pak, habis ini ngapain lah? Kamu lihat di materi sini, nanti kamu akan tahu setelah ini apa. Ya, kalau kamu tidak lihat ini, kamu akan kebingungan menentukan mana yang paling bagus customer-nya, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, satu, tugas kalian adalah melihat video ini. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan prakteknya yang ada di Miro. Begitu juga nanti untuk pertemuan yang kedua. Kedua, harusnya kalian sudah melihat video yang kedua ini. Baru kuliah dengan saya pertemuan yang kedua. Pertemuan yang ketiga, besok kamu lihat dulu videonya, kemudian kamu prakteknya dengan saya ketika waktu kuliah. Sampai di sini bisa dipahami tidak, teman-teman? Bisa, Pak. Saya. Jadi jangan sampai kalian belum lihat videonya, nanti kebingungan. Kenapa? Karena saya tidak membahas materinya. Materinya sudah saya sampaikan di videonya. Tapi saya membahas prakteknya. Oke, saya singgung sedikit tentang teorinya. Setelah kalian tadi itu menemukan customer dan hal yang akan dibantu, maka langkah selanjutnya adalah kalian melakukan empati. Empati apa itu? Memahami situasi dan kondisi yang dialami oleh customer. Kita harus tahu keluhan mereka apa, dan kita harus tahu keinginan mereka apa. Ya. Saya kasih contoh lampu. Kenapa lampu harus diberikan inovasi? Ya, karena kalau tidak begitu, lampu bentuknya hanya seperti yang modelnya Graham Bell itu aja. Tapi karena banyak inovasi, banyak merasa ada keinginan, akhirnya muncul lampu yang bermacam-macam. Ada lampu untuk sepeda motor, untuk lampu kota, ada lampu untuk LED, yang kelap-kelip untuk hiasan, dan lain sebagainya. Juga kenapa kok ada inovasi ojek online? Oh, karena ternyata ada toko, tetapi ada orang ketika pandemi misalkan, dia tidak boleh ke toko karena takut kena pandemi COVID. Makanya dia pesannya pakai online. Jadi karena ada kebutuhan, ada permasalahan, orang mencoba untuk mensolusi permasalahan itu. Terus ada lagi, kenapa kok ada telepon itu yang prabayar? Oh, ternyata ada masalah ketika orang hanya pasca bayar saja, yaitu apa? Dia punya abonemen, telepon terus, dia tidak tahu pengeluaran berapa, tahu-tahu di akhir bulan dia kena tagihan 10 juta. Akhirnya muncullah kebutuhan bagaimana caranya orang membatasi. Anaknya dibatasi hanya 100.000 telepon 1 bulan. Oh, ternyata ada kartu prabayar yang hanya diisi 100.000 misalkan.
Jadi seperti itu. Masalah itu dicari. Ya, ini contoh penyelesaian masalah dari Gojek. Oke, kita sekarang mencoba untuk mencari masalah yang dimiliki oleh customer yang sudah kita temukan tadi itu. Masalah adalah induk dari inovasi atau bisnis. Ketika kita menemukan permasalahan orang, kita akan coba cari solusinya. Solusi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk barang dan jasa. Ketika barang dan jasa itu kita berikan kepada customer yang bermasalah tadi itu, dan mereka happy, mereka senang karena masalahnya tersolusi, mereka akan memberikan kita uang atau membayar solusi kita. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi masalah adalah induk dari inovasi atau induk dari bisnis. Sekarang bagaimana caranya kita bisa mengetahui permasalahan itu? Caranya adalah dengan melakukan pemahaman yang mendalam atau empati kepada customer. Caranya dua, kita harus tahu gain, apa yang mereka inginkan, apa harapan mereka, dan apa hasrat mereka, dan kita harus mengetahui pain, apa itu yang membuat mereka frustasi atau mengeluh, apa kesulitan mereka, dan apa kendala mereka saat ini. Ada 3 cara untuk melakukan empati. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan. Yang kedua adalah interaksi. Kita berinteraksi dengan customer melalui wawancara. Yang ketiga, kita menyelami langsung permasalahan mereka. Contohnya ini, ketika kita mau membuat solusi ibu-ibu hamil, maka kita mencoba menyelami dengan ini, ikut memasang pakaian hamil supaya kita tahu rasanya. Kalau berjalan itu sulit, kalau berdiri itu sulit kalau sambil membawa kandungan seperti ini. Atau misalkan bapak-bapak atau teman laki-laki itu biasanya mempermasalahkan kenapa sih cewek itu kalau dandan kok lama banget. Lah, cobalah kamu dandan. Kamu dandan sebelum berangkat, pakai gincu, pakai alis, pakai semuanya, itu kira-kira lama atau tidak? Yaitu teknik menyelami supaya laki-laki atau bapak-bapak tahu bagaimana kok perlu waktu yang lama untuk berdandan. Jadi ada 3 cara empati, observasi, interaksi melalui wawancara, dan menyelami permasalahan secara langsung. Sekarang kita masuk ke observasi. Kenapa sih kok kita perlu observasi? Yang pertama, biasanya orang belum tentu melakukan apa yang mereka katakan untuk dilakukan. Jadi kadang-kadang ada orang ngomong, kamu tuh seharusnya kalau jam 9 itu sudah tidur. Tetapi ketika diamati orang yang ngomong gitu ternyata jam 9 nggak tidur, dia tidurnya jam 1 malahan. Jadi ada orang yang belum tentu melakukan apa yang mereka katakan. Yang kedua, orang belum tentu melakukan apa yang Anda pikir mereka melakukan. Jadi misalkan saya berpikir ketika kemarin pertemuan pertama, saya menginformasikan kepada mahasiswa, jangan lupa ke Sepada, putar video supaya kalian memahami materi yang akan saya berikan. Begitu saya observasi, saya tanya, ternyata tidak ada yang melihat video. Nah, kan itu menunjukkan bahwa observasi itu penting. Yang ketiga, orang belum tentu melakukan apa yang mereka pikir mereka lakukan. Jadi mungkin minggu kemarin kalian berjanji pada diri sendiri bahwa akan melihat videonya. Tapi ternyata begitu sudah jalan seminggu, ternyata belum ada yang melihat video. Ya, itulah pentingnya observasi. Sampai di sini bisa dipahami observasi? Bisa, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kita belajar observasi dari 2 gambar ini. Gambar ini kelihatan ya? Gambar ini. Silakan diobservasi itu di sebelah kiri kira-kira orang sedang apa, ada di mana, ada interaksi apa, dan menggunakan alat apa. Silakan. Silakan diamati yang sebelah kiri. Yosi,
Silakan Yosi. Yuk, kira-kira apa ini? Gimana Yosi? Yang duduk ya, Pak? Ya, yang duduk. Itu siapa, sedang apa, ada di mana, melakukan apa. Itu seorang pria di sebuah ruangan. Lebih ke tempat umum kayaknya ya, Pak. Terus dia duduk di depan gadget. Oke, ini kira-kira di mana ini posisinya ini? Ada Kayaknya di tulisannya. kantor gitu, Pak. Kalau ngelihat di sampingnya ada kursi berdiri. Ada tulisannya itu loh, gate A4. Itu apa Oh, di kira-kira? bandara? Nah, bandara. Oke, orang ada di bandara. Terus kemudian di mana ini lokasinya? Di ruang tunggu atau di mana? Di mana kira-kira? Di ruang tunggu atau di ruang tunggu bandara ya? Terus itu ada orang duduk di sana. Kemudian tapi orang ini kok malah duduk pakai kopernya, terus menggunakan laptopnya. Itu kira-kira orang sedang apa ini nih? Sedang membuat dokumen, Pak. Membuat dokumen, ya. Kenapa kok nggak ngumpul sama teman-temannya yang lain yang ada tempat duduknya yang benar? Kok malah dia duduk pakai? Karena ingin menyendiri, Pak. Kalau ini menyendiri, kalau ingin mengejarkan tugasnya. Iya, Pak. Kenapa kok nggak? Oke. Ada lagi yang berpendapat yang lain? Ini kemampuan kita mengobservasi. Pak. Gimana? Nggak ada mejanya. Yes, karena di sana tidak ada mejanya. Dia cari meja di sini. Ada lagi nggak kira-kira? Itu Ya, Pak, ayo. mungkin komputernya kurang, jadi buka laptop sendiri untuk pesan tiket sendiri mungkin. Ya, tidak ada komputer di situ. Dia harus membuka laptopnya dia, karena dia harus desain pekerjaannya. Oke, yes. Ada lagi yang lain, ayo. Amati, amati. Semakin jeli pengusaha mengamati, menemukan banyak hal. Apalagi? Pak, ternyata ini dia ke situ karena mendekati charger, Pak. Di situ ada chargernya. Pak, dia ke situ karena sinyalnya di situ yang paling bagus. Ya, jadi ketika orang mengamati ini, oh berarti di bandara itu perlu satu tempat yang ada tempat duduknya, ada casnya, dan ada wifi-nya. Ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, sekarang yang sebelah kanan. Yuk, ini orang sedang apa, ada di mana, dia punya permasalahan apa yang harus disolusi, silakan. Yuk, silakan. Siapa yang bisa mengamati ini? Yuk, para pengusaha-pengusaha ini harus bisa mengamati ini. Jangan melihat segalanya sesuatu menjadi hal yang biasa saja. Yuk, Nabil boleh, Yosi lagi boleh, Riki boleh, Antoko, Ivana silakan. Yuk, silakan. Ini orang sedang apa ini? Itu sedang berjalan dan membawa makanan, minuman. Mungkin sedang lagi cari tempat duduk buat makan juga itu. Oke, sedang bawa makanan, mencari tempat duduk. Berarti perlu tempat duduk ini. Ayo, apalagi? Di sebelah kanannya membawa tentengan, terus kemudian membawa makanan, yang kiri membawa kopi sambil berjalan. Koyo ani ke susu. Ayo, ayo diamati. Baru keluar dari coffee shop, Pak, mau ke kantor buru-buru mungkin. Yes. Terus kira-kira dia punya pain apa ini? Punya masalah apa nih orang ini? Kira-kira orang ini punya masalah apa ini? Orang ini. Waktu, Pak. Kenapa? Waktu. Dia punya masalah waktu. Oke, yang lain, apalagi selain waktu?
Ya, dia punya masalah waktu ya. Dia setiap hari itu repot kalau harus menyiapkan makanan. Makanya dia harus beli supaya nututi dia kejar ke kantornya. Terus apa lagi nih? Dia bawanya kok kayak aneh kangelan banget nih. Kanan bawa tas, bawa makanan, kiri bawa kopi, mungkin panas. Cuma kira-kira apa ini? Ada masalah apa ini orang ini? Selain waktu, tadi oke waktu. Kira-kira yang sebelah kiri itu dia pegang kopi itu kira-kira panas nggak dia? Panas, Pak. Itu kira-kira dia kepanasan nggak? Butuh tas kresek, Pak. Yes, butuh tempat. Jadi Butuh harusnya pemilik kedai itu menyiapkan tempat untuk tempat makanan dan tempat minumannya, sehingga orang tidak kesulitan membawanya. Jadi kemungkinan kalau kita bisa memberikan tempat yang bagus, yang enak, nyaman, pembelinya semakin banyak lagi. Yuk, bisa dipahami ya? Cara melakukan observasi. Nah, ini juga cara melakukan observasi. Ketika kita mau mengefisienkan pembelajaran anak SD, yang harus kita lakukan adalah mengamati bagaimana sih cara belajar mereka, apa yang mereka melakukan, apa yang membuat menarik untuk belajar, itu dilakukan observasi. Begitu juga banyak hal tentang yang kamu pilih tadi itu, tentang customer yang kamu pilih, kamu amati semuanya. Apa sih yang mereka perlukan? Terus apa yang diamati adalah A, I, E, O. A itu aktivitas. Aktivitas apa yang mereka lakukan dan mengapa melakukan aktivitas itu kamu catat. Interaksinya apa? Oke, kita ambil contoh aja biar cepat. Nah, ini misalkan ini. Kita akan melakukan observasi empati untuk customer, misalkan wisatawan atau traveler dan tamu yang melewati kota Sidoarjo. Alasan saya memilih customer ini kenapa? Karena potensi Sidoarjo dekat dengan Surabaya dan Bandara Juanda. Dalam hal apa? Mendapatkan oleh-oleh otentik Sidoarjo yang berkualitas. Alasan saya memilih konteks ini kenapa? Banyak produk oleh-oleh di Sidoarjo yang berasal dari luar kota Sidoarjo. Oke, lakukan observasi. Pertama, aktivitas. Aktivitas apa sih yang dilakukan orang-orang selama ini untuk mendapatkan oleh-oleh dari Sidoarjo dalam hal mencari oleh-oleh Sidoarjo? Oh, ternyata mereka belanja di toko oleh-oleh yang ada di bandara. Apalagi? Oh, mereka belanja di Mirota. Tahu Mirota ya? Mirota itu tempat jualan oleh-oleh terlengkap di Surabaya. Terus apa lagi? Mereka membeli lewat GoFood. Terus apa lagi? Mereka membeli lewat Just Tip. Tahu Just Tip ya? Jasa titipan. Oke, ketika kemudian kita urutkan mana yang paling prioritas. Oh, yang belanja ini, yang di bandara ini prioritas. Yang kedua membeli ke Mirota, yang ketiga membeli ke GoFood, selanjutnya membeli ke Just Tip. Membeli di bandara, kenapa kok mereka membeli di bandara? Oh, karena mereka kemana-mana harus membeli hadiah. Masa kita mau habis bepergian dari Korea, misalkan pulang nggak bawa apa-apa. Kenapa kok memilihnya di bandara? Karena mereka sibuk untuk beli ketika di tempat tujuan. Terus lagi kalau membawa barang-barang, biasanya mereka kena batasan bagasi. Yo, itulah kenapa mereka membelinya di bandara. Karena bisa ditenteng dan tidak memberatkan di bagasi mereka. Nah, kayak gitu. Terus interaksi. Amati, mereka itu berinteraksi dengan siapa? Customer kita ini. Oh, mereka berinteraksi dengan sopir Grab ketika mereka naik Grab atau Gokar. Dan mereka tanya ke sopir Grab, gimana sih Pak? Kalau kita mau cari oleh-oleh yang favorit. Atau kalau dia menginap di hotel, mereka bertanya kepada pegawai hotel. Atau kalau mereka rombongan, mereka akan tanya ke sopir bus. Atau mereka tanya ke tour guide yang ada di sana. Tanya apa? Referensi toko oleh-oleh favorit. Kemudian kita amati juga lingkungannya atau environment. Apa yang unik tentang lingkungannya? Apa tujuan interaksinya? Seberapa lingkungannya mendukung atau tidak?
Contohnya apa? Toko oleh-oleh dipilih oleh tour guide karena kerjasama. Oh, ternyata ketika kita tanya tour guide itu akan mereferensikan toko, yang toko itu akan memberikan persentase kepada tour guide ini. Oh, gitu caranya, iya. Terus kemudian kita yang amati lagi, produk oleh-oleh yang dibeli itu ternyata bukan khas Sidoarjo, itu dibuat dari Malang, yang Sidoarjo sendiri masih nggak ada. Distempeli aja Sidoarjo. Oh, begitu, tulis. Terus produk otentik Sidoarjo, packagingnya tidak menarik. Oh, kenapa kok tidak banyak yang mau beli? Karena nggak menarik packagingnya. Dan seperti itu dan yang lainnya. Ketika kita melakukan pengamatan, observasi, maka kita bisa mengisikan fase ini. Kalau kita tidak bisa mengisikan fase ini, artinya ya kita tidak melakukan pengamatan sama sekali. Terus kemudian objeknya, objek dalam hal ini, apakah objek atau sarana dan prasarana yang digunakan? Bila ada, bagaimana dan mengapa objek itu digunakan? Oh, ternyata selama ini para traveler itu googling, kalau cari makanan khas Sidoarjo itu di googling sama dia. Atau dia cek lewat GoFood. Di GoFood itu dicari makanan khas Sidoarjo. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman, pentingnya observasi. Oke, tugas kalian untuk minggu depan adalah melakukan observasi. Tadi yang sudah ditentukan, saya cek. Pak, observasi itu apa? Observasi itu pengamatan. Mengamati ya. Ngerti nggak mengamati, Nabil? Iya Pak, ngerti Pak. Ya. Iya Pak. Misalkan orang, kalau di kelompok 1 tadi itu, mahasiswa pecinta kuliner. Dalam hal apa kamu membantu? Dalam hal menyediakan makanan yang baru. Oke. Aktivitasnya apa? Biasanya orang-orang kalau ingin mendapatkan makanan yang baru, mahasiswa kuliner ini. Apa aktivitasnya kira-kira? Oh, mereka biasanya jalan-jalan ke mana? Yang paling banyak orang jualan itu, GKB. Misalkan ya. Oh, jalan-jalan ke GKB. Kemana lagi? Oh, mereka biasanya cari ke GoFood. GoFood. Dan lain sebagainya. Mana yang paling sering dilakukan? Oh, yang ke GKB, mereka langsung cari ke sana. Interaksinya mereka dengan siapa? Nah, ini kalian cari, kalian isi, ya. Ini contohnya di sini saya kasih contoh. Yang tadi yang saya bahas tadi ya. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Ini belum ada contohnya, saya kasih contoh. Bisa, Pak. Oke. Oke, tugas kalian adalah mengisi observasi, menyesuaikan dengan customer dan hal apa yang akan dipilih. Tadi kelompok 3 belum ada ya, belum ada customer-nya ya. Nah, ini yang sudah ada. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Anak SMA kelas 12 mau menghadapi ujian UIN dan UN dan ujian sekolah. Aktivitas apa yang biasanya mereka lakukan? Kamu observasi anak-anak SMA kelas 12 ini, aktivitas mereka apa untuk mempersiapkan ujian UN dan ujian sekolah ini? Kamu tulis di sini. Mereka berinteraksi dengan siapa? Oh, dengan guru. Oh, dengan siapa kamu tulis di sini. Environment-nya apa? Kamu ceritakan di sini. Alat mereka untuk mencari pakai apa? Sampai di sini bisa dipahami? Ini juga saya kasih contoh. Teman-teman Taiwan, kalian bisa lihat contoh-contohnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan?
Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas tugasnya? Sudah, Pak. Sudah jelas ya? Baik. Oke, saya ulangi lagi. Tugas kalian yang pertama adalah melihat video ini, video materi ini. Yang kedua, minggu depan kalian mengisi kanvas observasi. Ya, ini kan masih kosong. Silakan diisi kanvas observasinya. Ini sudah saya kasih 2 contoh. 1 tentang PMI, yang kedua contoh tentang wisatawan atau traveler dan tamu yang melewati kota Sidoarjo. Baik. Minggu depan saya akan koreksi kanvas ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup jelas, teman-teman? Oke. Kalau cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih.